Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Andika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Di dalam metode ilmiah ada yang disebut dengan prinsip keselamatan kerja. Dan di video kali ini juga saya akan menjelaskan tentang rencana penelitian. Untuk lebih lanjut, silahkan lihat video saya selanjutnya. Katakan tadi, metode ilmiah adalah suatu prosedur atau tata cara sistematis yang digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ilmiah memiliki kriteria, antara lain: 1. Berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Yang keempat, perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. 5. Menggunakan ukuran objektif. Dan yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif atau ditambahkan kualitatif. Langkah-langkah penjelasan rencana penelitian. 1. Pengamatan observasi. Dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek. Pengamatan juga dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Dan dari pengamatan observasi, kita bisa menemukan suatu permasalahan ilmiah. Yang kedua, merumuskan masalah. Membuat suatu pernyataan yang ringkas, lengkap, jelas terkait permasalahan yang akan diteliti. Dan menggunakan kata-kata seperti apakah, bagaimana, mengapa, dan di mana. Seperti contoh, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman lenca? 3. Membuat hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan sementara. Hipotesis dibagi menjadi dua, antara lain HO menyatakan penolakan dan HI menyatakan penerimaan. Seperti contoh, HO, cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan biji lenca. Dan HI, cahaya matahari berpengaruh terhadap perkembangan biji lenca. 4. Melakukan eksperimen dengan cara menguji hipotesis yang telah dibuat. Hal yang perlu diperhatikan antara lain variabel, bebas, terikat, dan kontrol. Tempat penelitian, metode kerja, alat, dan bahan. Variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat yang dipengaruhi, dan variabel kontrol sebagai pembanding variabel yang diuji. Seperti contoh di bawah ini. Dan yang kelima, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penutup dari langkah-langkah penelitian dengan metode ilmiah. Kesimpulan juga dibuat dengan jelas, padat, menggambarkan inti dari eksperimen. Prinsip keselamatan kerja di laboratorium antara lain: 1. Dalam keadaan sehat fisik maupun mental. 2. Mematuhi tata tertib dan berdisiplin dalam kegiatan praktikum. 3. Meneliti jumlah dan keadaan alat-alat praktikum di laboratorium sebelum dan sesudah praktikum. 4. Tidak ceroboh dalam menggunakan dan menempatkan alat-alat praktikum. 5. Menjaga kebersihan ruangan dan alat-alat praktikum. 6. Menggunakan alat atau pakaian khusus lab, misalnya jas laboratorium, sarung tangan, dan sepatu. Dan yang ketujuh adalah jujur. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.